anganmu. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Kebiar pelangi hingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi anak-anak. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita kemarin, yaitu bab 4, bab terakhir dalam pelajaran kelas 9 semester 2, yaitu untuk pertemuan kedua mengenai menyusun cerita inspiratif. Baiklah anak-anak, langsung saja kita lanjutkan. Tentang tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama adalah menganalisis struktur retorika model teks cerita inspiratif. Yang kedua adalah menyajikan hasil analisis model teks cerita inspiratif. Nanti dari hasil analisis ini hasilnya bisa berupa kesimpulan ya. Oke. Lalu bagaimana cara menyimpulkan isi teks cerita inspiratif? Namun terlebih dahulu kita harus tahu dulu apa itu kesimpulan atau apa itu menyimpulkan. Menyimpulkan artinya memberikan pendapat atau fakta-fakta atau data-data yang ada sebelumnya. Maksudnya yang ada sebelumnya itu data-data atau fakta-fakta itu berada di dalam cerita inspiratif. Nanti kita akan saya sampaikan contohnya agar kalian bisa menganalisis agar bisa menyimpulkan isi teks cerita inspiratif. Lalu pendapat tersebut artinya pendapatmu. Pendapat tersebut tentunya harus sesuai dengan fakta atau data yang berdasarkan kebenaran yang logis. Artinya pendapat itu harus disesuaikan dengan fakta-fakta yang ada di dalam cerita. Kita tidak boleh keluar dari jalur cerita. Jadi semuanya akan nanti berdasarkan data dan fakta yang ada di dalam cerita. Lalu bagaimana langkah-langkah menyimpulkan teks cerita inspiratif? Yang pertama adalah pilihlah sebuah cerita inspiratif yang menarik perhatianmu ya. Cerita yang menarik perhatianmu. Oke. Yang nomor 2, bacalah dengan seksama cerita inspirasi tersebut dengan pemahaman. Ya, kita harus membaca dengan pemahaman, dipahami kata demi kata, kalimat demi kalimat. Guna yang ketiga yaitu untuk menemukan maksud dan isi cerita tersebut. Artinya cerita inspiratif yang nantinya sedang kamu baca. Nah, untuk menemukan ini, kalau sedang membaca kalian bisa menyiapkan pensil yang gunanya nanti untuk menandai, bisa dengan menggaris bawah atau menandai bagaimana, terserah caramu, yang penting ditandai agar nanti tidak mengulang-ulang membaca ya. Lalu yang keempat adalah menentukan garis besar cerita yang sedang kalian baca. Garis besarnya bagaimana? Yang kelima adalah menemukan nilai-nilai pelajaran dari cerita inspiratif atau cerita yang sedang kalian baca nanti. Nilai-nilai pelajarannya apa, nilai moralnya apa, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam,
menyimpulkan nilai-nilai pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Ya, menemukan nilai-nilai pelajaran. Ya, pedoman apa yang bisa kalian ambil? Ya, apa amanat yang disampaikan oleh penulis dan sebagainya. Pesan apa yang disampaikan, itu termasuk nilai-nilai moral atau nilai pelajaran yang dapat dipetik dari sebuah cerita inspiratif. Dan yang terakhir adalah suntinglah hasil simpulan agar lebih tepat. Nah, kegiatan penyuntingan ini adalah untuk mengatur ketata bahasaan agar nanti orang yang membaca hasil suntinganmu, hasil analisismu akan juga lebih mudah untuk memahami. Nah, ini anak-anak sesuai dengan apa yang saya janjikan pada pertemuan pertama dulu, bahwa pada pertemuan kedua ini akan saya sampaikan mengenai contoh teks cerita inspiratif. Mari kita baca perlahan-lahan dengan pemahaman bersama-sama. Ya, saya bacakan, kalian bisa mendengarkan juga sambil membaca dalam hati. Pada masa dahulu, ada seorang anak laki-laki cerdas, berbakat dan tampan. Sayangnya dia sangat egoistis dan mudah marah, sehingga tidak ada yang mau menjadi temannya. Sering dia marah-marah dan mengumbar kata-kata yang menyakitkan kepada orang-orang di sekitarnya. Ini alinea pertama. Kemudian alinea kedua, orang tua anak itu sangat cemas dengan temperamen anaknya. Mereka berpikir apa yang harus mereka lakukan. Suatu hari, ayahnya mendapatkan suatu ide. Dia memanggil anaknya dan memberi palu dan sekantong paku kepada anaknya. Sang ayah berkata, "Setiap kamu mau marah, ambil paku dan tancapkan ke pagar tua depan rumah kita sekeras mungkin." Pagar kayu itu ternyata sangat keras. Palu yang digunakan cukup berat karena anak laki-laki itu begitu beringas. Pada hari pertama saja dia sudah menancapkan 37 paku. Hari demi hari, minggu demi minggu, jumlah paku yang ditancapkan semakin lama semakin banyak. Setelah beberapa waktu, anak itu mulai paham bahwa menahan amarah itu lebih mudah daripada menancapkan paku ke pagar. Ini alinea selanjutnya. Suatu hari, anak itu sudah tidak lagi memerlukan palu dan paku. Dia telah belajar menahan amarah dengan baik. Lalu dia menemui ayahnya dan bercerita tentang keberhasilannya menahan amarah. Sekarang setiap saat, jika mampu menahan amarah dalam sehari, cabut paku yang sudah kamu tancapkan di pagar, kata ayahnya. Sekian waktu berlalu. Akhirnya sang anak bangga setelah semua paku tercabut dari pagarnya. Saat dia datang ke ayahnya dan menceritakan semuanya, dia juga menawarkan untuk merapikan dan memperbaiki pagar. Kamu sudah berhasil, nak. Tetapi coba perhatikan lubang bekas paku itu. Pagar itu sudah tidak bisa seperti semula. Sudah cacat, ayahnya menjelaskan. Hal yang sama bisa terjadi saat kamu menyakiti orang dengan ucapanmu.
Kata-kata akan meninggalkan bekas luka di hati. Sama halnya lubang bekas paku di pagar. Ingat, kita harus memperlakukan setiap orang dengan sayang dan hormat. Sebab meskipun telah memohon maaf dan telah dimaafkan, luka di hati tidak akan pernah hilang. Nah, dari cerita tersebut marilah kita analisis model cerita berdasarkan apa kemarin pada pertemuan pertama kita analisis untuk mencari kesimpulannya. 1. Orientasi. Masih ingat apa orientasi? Ya. Orientasi adalah pengantar cerita. Ini singkatnya orientasi itu pengantar cerita, memperkenalkan tokoh, karakter tokoh, ya, dan cerita tersebut terjadi kapan, biasa seperti itu. Nah, orientasi pada cerita inspirasi tadi adalah orientasinya adalah pada zaman dahulu ada seorang anak laki-laki yang cerdas, berbakat, juga tampan. Sayangnya dia egois, pemarah, dan suka berkata kasar dan menyakitkan sehingga dia tidak memiliki teman. Jadi dalam pengenalan tokoh itu dikenalkan bahwa tokohnya adalah seorang anak yang cerdas, berbakat, tampan, tetapi temperamental atau pemarah, egois. Kemudian yang kedua adalah perumitan peristiwa. Apa perumitan peristiwa, masih ingat? Nah, nanti dibuka lagi ya videonya. Saya jelaskan secara singkat saja. Perumitan masalah adalah kisah tokoh dan peristiwa menuju ke puncak cerita atau konflik. Dalam cerita inspirasi ini, perumitan peristiwanya adalah orang tuanya sangat cemas dengan temperamen anaknya. Mereka berpikir untuk mengubah karakter anaknya. Ayahnya akhirnya mendapat ide. Dia memanggil anaknya dan memberinya palu dan sekantong paku. Ayahnya berkata, "Setiap kamu mau marah, ambil paku dan tancapkan ke pagar tua depan rumah kita sekeras mungkin." Itu adalah perumitan masalahnya. Apa itu perumitan masalah? Itu dalam rangka mencari solusi. Kita lanjutkan komplikasi. Komplikasi merupakan inti atau puncak cerita. Oke, lalu apa komplikasi dari cerita tersebut? Pagar kayu itu ternyata sangat keras. Palu yang digunakan cukup berat. Tapi karena anak laki-laki itu begitu beringas, pada hari pertama saja dia sudah menancapkan 37 paku. Hari demi hari, minggu demi minggu, jumlah paku yang ditancapkan semakin lama semakin banyak. Setelah beberapa waktu, anak itu mulai paham bahwa menahan amarah itu lebih mudah daripada menancapkan paku ke pagar. Itu maksudnya apa? Maksudnya memang pagarnya itu kayunya sangat keras, sehingga dia dalam menancapkan paku sangat kerepotan. Apalagi dijelaskan pula palunya begitu berat. Oke. Suatu hari anak itu sudah tidak lagi memerlukan palu dan paku. Dia telah mulai belajar menahan amarah dengan baik. Lalu dia menemui ayahnya dan bercerita tentang keberhasilannya menahan amarah. Sekarang setiap saat, jika mampu menahan amarah dalam sehari, cabut paku yang sudah kamu tancapkan di pagarnya, kata ayahnya. Jadi pada hal ini mengenai orientasi, perumitan masalah, komplikasi,
kalian bisa mengutip dari cerita ya, dikutip. Lalu lanjut ada resolusi. Resolusi merupakan peristiwa menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Ini resolusi. Jalan keluar, menemukan jalan keluar untuk membuat tokohnya jadi insaf kalau tokohnya itu jahat. Resolusi ini juga hasil cuplikan dari cerita. Sekian waktu berlalu, akhirnya sang anak bangga. Setelah semua paku tercabut dari pagarnya, saat dia datang ke ayahnya dan menceritakan semuanya, dia juga menawarkan untuk merapikan dan memperbaiki pagar. Kamu sudah berhasil, nak, tetapi coba perhatikan lubang bekas paku itu. Pagar itu sudah tidak bisa seperti semula, sudah cacat, ayahnya menjelaskan. Nah, dari gambaran itu sudah tergambar solusinya bahwa kalau kita pernah berbuat salah kepada orang lain, ya kan, nanti akan dijelaskan dalam koda, yaitu merupakan penutup cerita atau kesimpulan pesan moral. Koda dari cerita tersebut adalah hal yang sama bisa terjadi saat kamu menyakiti orang dengan ucapanmu. Kata-kata akan meninggalkan bekas luka di hati. Sama halnya lubang bekas paku di pagar. Ingat, kita harus memperlakukan setiap orang dengan sayang dan hormat. Sebab meskipun telah memohon maaf dan telah dimaafkan, luka di hati tidak akan pernah hilang. Nah, itu merupakan koda atau pesan moral yang ingin disampaikan dalam cerita tersebut, yaitu kalau kita pernah berbuat salah yang berlebih, meskipun kita minta maaf dan sudah dimaafkan, tentu saja orang yang memaafkan tetap tidak bisa melupakan kesalahan yang pernah kita perbuat, meskipun sudah kita minta maaf. Tentu mereka akan tetap hati-hati, tetap waspada. Oke. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan yang ada hubungannya dengan cerita tadi, ya. Kalian nanti bisa mengerjakan di kertas folio dan nanti seperti biasa dikumpulkan, tapi menunggu pengumuman dari sekolah. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan nomor absen. Oke, pertanyaannya bisa kamu baca sendiri, ya. Yang satu, yang pertama, kesan apa yang kamu dapatkan setelah membaca cerita anak pemarah tersebut? Yang nomor dua, rasa empati apa yang kamu rasakan terhadap karakter anak pemarah tersebut? Yang ketiga, pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari cerita tersebut? Yang terakhir, keempat, pesan moral apa yang dapat kamu petik dari cerita tersebut? Ya, anak-anak silahkan dikerjakan. Ya, tidak usah menunggu nanti-nanti. Kalau sekarang ada waktu, silahkan langsung saja dikerjakan. Jangan biarkan pekerjaanmu menumpuk, akhirnya nanti menumpuk pekerjaan yang lain-lain, jadinya malah malas, nanti lupa tidak mengerjakan. Oke, anak-anak, sekian dulu. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Jangan lupa tetap belajar dan selalu berdoa kepada Tuhan, dan semoga kalian nanti kelak diberi kesuksesan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.